lagi. Pasti insya Allah enggak. Untuk sementara ini kalau base dari di podcastnya Lesti, dia belum ada kepikiran. Tapi RO bilang banyak cewek yang ngegoda RO. Mungkin Catherine Wilson salah satunya yang mencoba gitu kan. Kelihatan lah gesturnya si Teteh Catherine ini ke RO tuh kayaknya gitu kan. RO bilang sendiri, ya saya mah banyak gitu kan. Ini Dokcin artiin kalimatnya ya. Banyak yang cewek-cewek mau ngedeket gitu kan. Ya namanya kita sebagai presenter, apalagi sebagai public figure, ya kita mah baik-baikin aja gitu kan. Nah kan tandanya apa? Hanya satu gini aja, cewek langsung muncul. Kalau SW harus gini dulu baru dapat CEO dia. Ya kan? Yang penting mah paketannya bagus. Kalau misalnya masalah tentang apa namanya nominal ininya mah gimana ntar gitu kan. Iya kan? Yang penting mah castingnya dulu, gitu. Mantap Ruth, dia ngomong kayak gitu, Ruth. Aku nontonnya itu penuh dengan berlinang air mata ya, bahkan sampai Lesti itu berterima kasih, sampai terima kasih Koko R sudah membuat Lesti dari zamannya gadis sampai bener-bener dinikahin gitu kan, sama si Rizky gitu, didampingin terus. Coba. 1,1 Kak. Bahkan sampai seorang Lesti aja berterima kasih. Sekarang gue tanya, Lesti bisa terima kasih sama SW nggak? Ya itu dia, nggak akan bisa sampai sekelas kayak ke Lesti gitu. Disitulah betapa hebatnya. Kalau masalah gini pro dan kontranya di rumah tangga, ya udahlah kataku. Ya mungkin RO ada hilafnya, SW juga jadi hilafnya. Tapi apa ya tidak ada salahnya untuk berekonsiliasi lah, udah. Dan pengacaranya diem, ya. Jejak digital Anda sebagai kuasa hukumnya dari SW itu banyak beritanya. Baru kemarin ceritanya, wah ngebuka gitu kan. Makanya kalau jadi pengacara itu jangan jadi pengacara yang selalu apapun juga diklarifikasiin. Selalu namanya press conference gitu kan. Giliran dia sedikit ngomong, wah yang masalah CCTV ya itu berantemnya tentang masalah kita cukup tahu aja ya gitu. Buka arsip lama 2024. Saya jamin 100% perceraian Koko RO dan SW tidak ada perselingkuhan. Saya baru dijamin 100%. Lu baru buka mulut langsung di counter sama omongan lu sendiri. Hati-hati. Mau ngomongin masalah pinjol, masalah apa-apa lagi, aku masalah rumah, jangan ngebuka masalah rumah tangga, nanti ngeblunder ya. Mendingan touching masalah yang lain aja lah gitu. Masalah pinjol kayak terserah, masalah bank juga gue masih agak aneh gue ngebacanya, maaf banget ya. Soalnya yang masalah bank itu semua lu sensor. Sementara itu kan perihalnya aja kurang gitu kan. Dan kalau 1 bulan aja rumah telat bayar, lu dapat surat cinta yang template-nya itu pasti sama di note bawahnya. Tapi kan yang jadi pertanyaan itu kan yang di atasnya, keterangannya seperti apa gitu kan, dan harus dibayarkan kan. Kemudian juga RO kan ada namanya kemudian restrukturisasi, negosiasi, yang kalau kita mundur dikit, Bapak Minolo ngomong 4 dari 5 sudah dibayar. Itu kan pas lagi mereka ngomongin masalah tiket Blackpink di bulan yang sama, ya kan, Oktober itu. Jadi kayak cemarut gitu loh, jadi gue dengernya. Oke Ruth, thank you ya. Itunya boleh lah sekali lagi, tapi thank you. Ya, aku saranin deh gini, karena Dokcin juga sebenarnya udah muak banget ya. Kalian kalau udah kehabisan ide ngomonginnya tuh ke agama melulu. Ya, kalian juga harus tahu runutannya Koko RO itu menjadi mualaf itu ketika dia sudah melepas semua dan sudah selesai masalah perceraiannya. Dia baru fokus, ya kan. Yang ada di sana ngedampingin dia siapa ya? Ada Lesti bersama suaminya, ya bahkan ada Habib dan temen rekan selebritinya juga, ada Igun. Jadi kesannya tuh kayak, apalagi kalau yang sampai ada buzzer tuh yang sempat nuduh, ya kan,
yang sempat nuduh masalah RO itu menggelapkan dana pembangunan masjid, katanya 50%. Jahat banget udah sampai kayak begitu, ya kan? Itu adalah istri, itu adalah cinta, itu adalah satu bentuk ekspresinya RO untuk keluar atau melupakan membuang energi ke hal masalah pribadi ini. Dia itu adalah bentuk namanya hobi baru dia. Bukan hobi sih, merupakan nazar sih kalau kata aku. Nazar yang sangat-sangat mulia sekali gitu kan. Bahkan Lesti juga mengakui sampai saya aja belum sampai segitunya. Dalam setahun RO ngomong baru 2 kali dia sampai lupa namanya tahajud. Ya mungkin karena capek segala macam, jadi mungkin ketiduran. Untuk kita aja boro-boro mau mikir tahajud ya, bangun subuh aja masih gitu. Saking benar-benar menjalankan itu merupakan sebuah perjalanan spiritual ya sendiri sendirinya RO. Apakah dia mengajak Onyo? Enggak. Onyo mah sendiri dengan agamanya yang seperti dijelaskan di Hi Germany. Yang dijelaskan di podcastnya Deddy Kobusher, ya kan, ketika masalah keagamaan di hari Minggu nganter Onyo ke gereja, RO ke masjid, udah beres ya saling jemput, itu toleransi. Tapi apa yang dia menjadi ikhtiar dia ya dia jalankan sendiri. Kalau misalnya ada interesting pengen ikut mempelajari ya silakan gitu kan. Tapi ada sempat berita yang ngomong bahwa konflik masalah dimusuhin sama ade segala macam, kadang namanya konsekuensi hidup ya. Ketenangan itu pasti ada namanya konsekuensinya. Dari masalah berubah prinsip, ya kan? Dari masalah tentang keyakinan. Kadang kalau kita tidak punya jiwa toleransi pasti akan kontradiktif. Ya kan, jiwa manusia kurang pasti akan kontradiktif gitu. Dan namanya juga kalau misalnya dari rumah tangga, banyak video-video lama yang sebenarnya RO sama Wenda ini dia berdamai dengan situasi ada gitu. Dan RO juga lagi cinta-cintanya sama SW. Dia benar-benar nangis kan di Brownies waktu zaman dulu tuh, yang dia waktu zamannya Tania baru lahiran tuh. Ya kan, kayaknya itu Thalia masih umur 4 apa 5 tahun. Ya sekitar sebelum pandemi kayaknya itu. Ya kan? About around pandemi deh. Itu benar-benar cinta-cintanya banget. Ya kan? Berdamai, tapi namanya konflik ya. Itu pasti ada gitu loh. Pasti ada itu kan namanya, yang akhirnya sekarang jadi mereka buka-bukaan. Tapi pilihan mencari perlindungan dari untuk RO yang kalian klaim itu, sekarang Dokci nanya ya, walaupun dia datang ke temen podcast yang diklaim sebagai temennya RO, tapi apakah dia membuka aib nggak di sana, gue tanya. Dari yang Deddy Kobusher aja sama yang Lesti yang 2 terakhir enggak kan. Kalau RO mau buka-bukaan mah bisa aja. Sorry ini anaknya RO juga nih. Anaknya RO. Bang RO, ini anakku juga. Anak keempat. Ada Naya. Tolia. Naya. Kan ada Tania, ada Thalia, Tania, ini Tonia ini ya. Ya. Ini anak keempat ini. Hasil sama siapa aja. Dan lihat fittingnya Zans nggak guys, gila ya, yakin banget dia speak up. Dia disangkanya dia mas. Ada kalanya lu kepake ya di kasus orang untuk speak up, ada kalanya lu nggak diundang dalam untuk speak up masalah case ini. Ya, itu yang bilang mau mewadah untuk pelaporan siapa aja yang dapat pelecehan dari RO. Kejauhan lu, disangkanya kasusnya emang bakal sampai ke pelecehan, dasar gilingan kadang.
terlalu banyak huru-hara di TikTok gua rasa. Jadi kalau misalnya menyentuh masalah kayak begini tuh seneng aja ngembang-ngembangin ya. Kudunya mah kalau misalnya mau kontra sama RO fokusnya di sana. Jangan jadi menampung ranah hukum segala macam. Emangnya kasusnya Nikita Mirzani sama dokter detektif. Sama DRL nampung-nampung. Korban-korban skincare ini beda, say. Kok ada aja pihak sana nih, makanya kasus ya kan, rusuh semua yang ada case dia nimbrung. Udah gitu kadang jadi kayak badut gitu loh, Nuna, kata gua mah. Ya kan, apa kata gua, wah gua ada senjata, RO diduga melakukan ini. Elah, emangnya yang mau speak up siapa lagi? Kesinambungannya sama ini kalian kan ujung-ujungnya jadi ngembangin kan konten kreator yang tidak bertanggung jawab. Kok kata gua mah kayak begitu. Bukannya untuk membela kebenaran atau untuk sesuatu yang fokus, lu mah ngembang-ngembangin, udah kayak netizen aja lu mah. Aneh kata gua mah, udah aja diam lah. Kalau lu mau jadi serius mah serius aja, gak usah pelecehan seksual. Kayaknya seneng banget gitu loh. Gak akan ada. Banyak semua bahan-bahan yang dicoba diangkatkan, dikesinambungkan ke kasus RO. Lihat semua. Jangankan masalah pelecehan, Gunung Kawi aja udah lewat trennya, ya kan? Pesulap merah udah bye-bye, ya kan? Kita mau maju terus, jangan stuck di masalah yang lama gitu loh. Dok, ini benar nggak sih katanya bas ya? Iya, gitu loh. Apalagi ya yang itu, jadi RO itu memberikan pesan terhadap anak-anaknya bahwa kalian selalu apa ya? Ya bahagialah, memberi pesan terhadap 3 anaknya dan nggak banyak perlawanan gini. Karena yang aku selalu tangkap dari fansnya Sono, nyari perlindungan ke temennya, podcast yang tadi Dokcin bilang itu adalah temen semuanya. Makanya tadi Dokcin nanya apakah dia RO ini mengambil kesempatan dari terkenalnya dia membuka. Enggak kan, malah banyaknya bercerita karena nyamannya begitu. Mungkin kalau posisi dibalik SW yang begitu, dia akan ngebuka semuanya. Jadi gini, kalian itu me-accusation kan ya, bahwa accusing kalau RO itu ngambil platform yang besar-besar itu untuk ngebuka aib. Mana ada nggak? Enggak. RO itu pengen podcast nyaman aja cerita gitu kan, ngepromoin masalah tentang masjidnya yang di Deddy Corbuzier, banyak bercanda. Kalian nggak usah takut, tenang aja. Justru yang gua khawatirin kalau SW tiba-tiba diundang di podcast, gua nggak tahu nanti dia ngomong apa. Ini lagi HIV mulu-mulu, ada obrolan lain gak sih? Udah basi HIV mah. Ini bayi waktu di Brownies nih, ya kan? Bayi Tania digendong-gendong, baru lahiran setahunan kayaknya itu waktu sekitar pandemi. Hasil mereka begini ya, ohe sama SW mau ngomongin HIV lagi, awas lo kena ke semuanya. Kalian main diomongin juga blunder, ya kan? Yang kalian tuduhkan itu emangnya cuma RO doang yang bakal kena, ya semuanya juga kena ntar. Gimana? Ya kan? Blackpink. Ya iyalah. Kalau kalian ngomongin masalah yang misalnya musuh atau apa, ya terserah. Kan tidak ada kontak fisik, ya. Ini adalah mantan istri dan melahirkan anak hasil buah mereka. Ya, ada namanya bercumbu, ada namanya ngedrill, goyang Karawang, goyang dompet, adanya gaya helikopter, adanya sudut-sudut rumah yang dikasih noda sama mereka. Terus lo mau bilang kalau RO yang 3 huruf, gimana yang 2-nya ini, yang lainnya? Iya kan? Blunder sendiri sama kalian senjatanya. Ya, mendingan senjatanya kalian tusukin ke sini, gitu loh. Iya kan?
Selang-selang itu kan, selangnya sepanjang apa itu? Selang kayak jembatan Siratul Mustaqim. Ada aja ya. Adanya juga sesuatu hal yang keluar kenikmatan, ya kan, yang sudah tertukarkan satu sama lain, adanya ludah, ya. Jadi yang 3 huruf itu kemana larinya ya nggak tahu, ya kan. Apalagi ya, Bapak Minola sebenarnya ada video baru itu udah 8 jam lalu, tapi hanya untuk ya itu mah antar pengacara lah. Yang penting intinya Bapak pengacara pihak dari SW kalau nggak penting-penting banget buka suara jangan, karena kalau udah ngomongin masalah CCTV ya kamu sendiri ngasih tahu ke Bapak Minola jangan buka-bukaan, tapi kamu sendiri malah ludahnya kamu telan balik lagi ya, jejak digital langsung keluar nok di hari yang sama ketika lu lagi ngomong gitu. Ibon. Apalagi mau nanya guys, Aduh. yang belakang anak RO apa udah di pedang RO? Pedang RO. Apa? Di rumah mama tadi. Bahas berita besar. Ibu, berita besar apa segede kakak gue tuh? Gunung berapi. Apa berita besar? Sebesar gunung. Ya ginilah, mungkin nanti ntar malam jam 7 atau besok SW mungkin akan live lagi. Karena kan mendekati 88. Coba biar kita pada puas, kalian komen jangan emoticon. Kenapa sih susah namanya kasih komen? Kan dia kan jualan produk. Kalau yang normal jualan produk itu ada komen bukan emoticon. Makanya gue hanya ngeliat seperti kayak waktu di JO. Iya. Kalau JO gue maklumin karena dia udah jadi musuh masyarakat, ya kan, adiknya RO. Nah yang SW, ya kan, harusnya kalau memang dia muncul menjadi buah bibir masyarakat, yang CO-nya banyak, yang komen banyak, sama yang nge-give lebih dari itu. Ya nomor 1 juga kagak, ya kan? Kurang. Ayo buktiin di live yang berikutnya, ya. Masa sekali muncul cuma segitu doang komen-komen? Orang mah harusnya logika ya, kalau dia live itu harusnya ada komen kata-kata, karena kan kesempatan. SW juga ngebaca kok, ya kan semuanya. Kenapa nggak ada yang komen? Gua tanya itu, apakah setiap ada yang komen udah di encounter duluan? Atau bagaimana? Nggak normal gua mah. Ya kan? Dedemit RO miskin semua, Dedemit RO miskin semua. Nah lu ngeliatin gue kenapa? Karena gue punya platform kan. Lu platformnya apa? Platformnya Upil. Ya kan? Nah, apakah nanti live-nya akan tetap emoticon apa komen? Emoticon paling juga love putih yang begini ntar. What else? Tapi kita apresiasi lah effortnya dia untuk back on live lagi, karena itu memang dia butuhkan, ya kan, karena masalah mempertahankan lifestyle memang sulit, ya kan. Dia membuktikan bahwa SW ya harus tetap menjalankan untuk tetap mengalir, ya kan, sampai apa namanya menunggu sidang yang berikutnya. Aku rasa sih oke-oke aja. Are you confusing looking my life? Aku rasa sih oke-oke. Just click and read all the comments. You gonna feel sick. Oke, yang ngasih gift orang-orangnya juga dok ya, iyalah. Ya gini, kalau masalah gift mah ya Dokcin mah ya terserah lah, itu kan fans-fansnya, ya kan, itu bentuk apresiasi. Tapi yang masalah Dokcin jadi pengen ketawa, fansnya langsung bangga, wih live-nya banyak gift.
Live-nya banyak gift, ya kan? Ya terus apa lagi? Lu gila-gila masalah peringkat. Yang gue perhatiin adalah gue pengen tahu komen, gue pengen tahu yang CO-nya, gitu loh. Gue pengen tahu yang hal-hal yang bukan selain masalah gift, ya kan? Kalau RO mah udah setiap hari live juga, ya kan? Jadi orang juga udah biasa, ya kan? Dia mah tetap ini. Tapi kan ini kan headline-nya di dia. Di SW kan headline-nya kan di dia. Harusnya kan lebih gacor lagi dong. Ayo give-nya kalau bisa. Aku belum ngeliat ada namanya TikTok Universe lewat tuh. Ayo dong TikTok Universe keluarin, jangan cuma give pause. Jualan beras ya? Jualan apa sih si SW itu beras ya semalam ya? Beras, skincare, ya Allah serabutan semuanya dijualin ya. Kutang, apa lagi? Hah? Kopi, apa lagi guys? Bukan ini. Kenapa? Ada duit berapa? 200 juta? Oh ya Allah banyak. Tabungin, jangan diboros-borosin. 150. 150. Aku beli pampers. Beli pampers buat apa? Buat Hani. Itu kan udah beli kado, lu beli lagi. Mendingan buat kamu deh. Kalau apa-apa itu suka ngaco deh ngabisin duit untuk orang lain begitu. Jangan kayak Sarwena beli kutang ini, jualan kayak kutang sama BH. Sama kayak kakak. Kamu udah ngeluarin duit itu, kakak udah beliin itu. Masa kamu beli lagi kayak gitu? Mendingan kamu simpen duit untuk kebutuhan kamu. Ingat, kita tuh hidup bukan untuk menyenangkan orang lain, tidak selalu untuk menyenangkan orang lain. Seperti kayak RO. Ya, ada kalanya kamu self reward ke kamu. Orang belum tentu ingat sama kamu, diinjak-injak ntar ke depannya. Ya kan? Lagi katanya mau kondonya mau dijad. Panas. Ya, kan RO bilang kan belum ada namanya kepikiran mau nikah lagi. Saya pengen melihat dan mendampingi anak saya sampai besar, dia bilang gitu. Wah, yang cewek mau sama dia sekarang disangkanya si S mungkin mikir nggak mungkin RO mah sama cewek nggak akan kayak gini, kan dibilangnya begitu kan sama fans sono. Tapi jangan sampai kepanasan loh. Ntar tiba-tiba grek aja muncul. Bisa aja apa juga jadi RO ntar tuh ceweknya wow kata gua, tidak terima pisau. Ya, kamu udah kasih saya selang, saya kasih kamu selang baru lagi ya. Hah? Saya balikin selang ini. Oh kan? Drama baru lagi.